والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayo baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza salla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ayo jelisu. Berdiri kamu. Jangan buat saf kedua. Sampai di ayat
yang keberapa? Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, sampai sana. Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, sampai kita sudah kemarin ini. Sampai kita di ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha. Sesudah sebelumnya membahas ayat-ayat yang pertama kali turun kepada baginda, yaitu ayat pertama sampai ayat yang ke-5 dari Iqra sampai allamal insana ma lam ya'lam. Sekarang kita masuk di dalam ayat kalla innal insana la yatgha. Kalla, jangan seperti itu. Kalla haqqan, sungguh jangan seperti itu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la yatgha, dia akan merusak. Tagha, merusak atau berlebihan. Kapan seseorang itu akan merusak atau berlebihan? Ketika ro'ahu, dia melihat ay nafsahu, melihat dirinya. Melihat dirinya, istaghna, sudah cukup. Istaghna yastagni, itu merasa cukup. La yahtaju ila syai', tidak butuh kepada sesuatu. Itu artinya istaghna yastagni. Istaghna artinya tidak butuh atau merasa cukup. Bil mali, dengan harta. Nazala, ayat ini turun fi Abi Jahal, kepada Abu Jahal. Wara'a ilmiyatan. Wara'a, ra'anya adalah ra'a ilmiyah. Ra'a di sana artinya ilmiah, mengetahui atau meyakini. An ra'a hustagna, ra'a di sana bimakna ra'a yang ilmiah. Wastagna dan istagna maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua dari ra'a. Kan an ra'ahu, hunya maf'ul pertama. Istagna jumlahnya dari fi'il dan fa'il menjadi maf'ul tsani. Wa an ra'ahu maf'un lah, dan kalimat an ra'ahu kalau di Al-Qur'annya ar-ra'ahu. An ra'ahu maf'ul lah. Maf'ul lah, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Seperti kalau dalam jurmiyah contohnya kumtu ijlalan li amrin, saya berdiri karena menghormati amar. Lah ini sama. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu akan berlebihan, melampaui batas. Dia akan melakukan kerusakan, melampaui batas. Banyak yang dikatakan tagha ini. Yang pertama kali yang sering kita dengar cerita yang disebut oleh Allah tagha, melakukan berlebihan, sudah berlebihan sudah, yaitu Fir'aun. Fir'aun berlebihan karena tidak pernah sakit, akhirnya dia mengaku Tuhan. Sudah berlebihan, padahal dia masih baca sedikit dari kitab. Dia hanya baca tanda-tandanya Tuhan, tidak pernah sakit. Sudah langsung ditutup kitabnya. Saya tidak pernah sakit, berarti saya Tuhan. Kemudian langsung mendeklarasikan, langsung buat pengumuman, ana rabbukumul a'la. Rakyatku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi.
Perkataan Fir'aun ini sudah melampaui batas. Iblis aja heran waktu itu. Iblis heran ketika Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, kaget. Loh, sopo kon Fir'aun? Hebatan aku sih. Hebatan iblis, hebatan jin. Dalam sebentar, dalam waktu sedetik bisa pindah-pindah. Dari sini tiba-tiba langsung bisa ada di Malaysia, Singapura, bisa. Dan juga jin itu diberi kelebihan bisa berubah-ubah. Dia bisa berupa ular, dia bisa berupa kalajengking, dia bisa berubah-ubah. Itu kelebihannya jin. Bahkan jin pun tidak berani ngomong seperti itu. Loh, ini manusia lemah, tidak bisa. Kalau mau perjalanan jauh harus minta bantuan. Harus dibantu dengan kuda, dibantu dengan unta. Kalau sekarang dibantu dengan alat sepeda motor, mobil baru, bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh dalam waktu yang lumayan daripada jalan kaki. Jin dalam sekejap bisa pindah-pindah, tapi tidak berani ngomong ana rabbukumul a'la. Ini Fir'aun bilang ana rabbukumul a'la. Heran iblis waktu itu. Tagha, sudah berlebihan. Ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, innal insana layatgha. Sesungguhnya orang-orang itu akan melakukan hal yang berlebihan. Kapan itu? Karena maf'ul li ajli. Karena atau ketika ra'ahu, dia melihat dirinya sendiri, istagna, sudah tidak butuh atau merasa kaya karena dibanyain hartanya, bil mal, dia merasa tidak butuh karena sudah memiliki banyak harta. Lah, ayat ini turun kepada Abu Jahal. Ayat ini turun kepada Abu Jahal karena Abu Jahal ceritanya kan kaya. Abu Jahal yadgha bi kathrati mali. Abu Jahal ini banyak hartanya. Yubalig fi adawatir Rasul. Abu Jahal ini keras sekali. Berusaha terus untuk memusuhi baginda Nabi. Turunnya ayat ini asbabun nuzul. Kalla innal insana layatgha. Ini asbabun nuzul. Akhraja Ibnu al-Munzir an Abi Hurairah qala Abu Jahal hal ya'fir Muhammad wajahu baina adhhurikum faqila na'am la tawlizuna yaf'al ana raqabati. Jadi ceritanya Abu Jahal ini bilang kepada orang-orang kafir, Muhammad yang mengejek Tuhan-Tuhannya kalian, apakah masih menampakkan wajahnya di depan kalian? Qila na'am, ya dijawab iya. Tidak pergi kemana-mana kok dia tetap. Akhirnya Abu Jahal bilang, Wallata wal Uzza, demi Lata dan demi Uzza, Tuhannya. Patung yang paling besar ada dua, disebut Lata sama Uzza. Yang lain patung kecil-kecil. Demi Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, la in ra'aituhu yaf'al, kalau saya melihat dia melakukannya, dia masih menampakkan wajahnya padahal dia sudah mengejek Tuhan-Tuhan kita, la ata'anna ala raqabatih, akan aku injek-injek lehernya. Ini berani ngomong seperti ini karena dia terlanjur kaya, banyak harta. Wala ufiranna wajhahu fit turab, dan akan aku sungkurkan wajahnya Muhammad itu ke tanah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalla, sungguh, kalla ay bimakna haqqan. Kalla ay bimakna haqqan. Sungguh innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu akan melakukan hal yang berlebihan. An ra'ahu stagna, ketika dia sudah merasa cukup dengan hartanya. Nazala fi Abi Jahal. Inna ila rabbika, sesungguhnya kepada Tuhanmu, ya insan, wahai manusia, ar-ruja'a ay ar-ruju', tempat kembali. Sesungguhnya kepada Tuhanmu ar-ruja'a, tempat kembali.
fayujazika ala amalik. Ini ingetin, manusia yang berlaku berlebihan, yang merasa sudah cukup, kemudian melakukan semena-mena, ingat, kamu akan kembali ke Tuhanmu. Kamu akan kembali kepada Allah. Terus kalau sudah kembali kepada Allah, pasti akan dibalas semua perbuatanmu yang baik. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Kalau apa yang kamu lakukan di dunia baik, maka kamu akan dibalas kebaikan sama Allah. Tapi kalau apa yang kamu lakukan jelek, kamu juga akan dibalas jelek sama Allah. Itu maksud atau makna dari inna ila rabbikar ruj'a. Dalam ayat ini ada tahdid. Makanya di sini dikatakan inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu wahai manusia, ar-ruj'a ay ar-ruju', kembali. Tahwifun lahu, untuk ngingetin, nakut-nakutin lagi kepada orang yang berlebihan. Karena Allah akan gimana? Kalau sudah kembali sama Allah, kalau sudah ketemu sama Allah, fayujazit taghi bima yastahiqqu, maka Allah akan membalas orang yang melakukan semena-mena itu dengan apa yang memang berhak untuk dia dapatkan. Orang yang semena-mena akan diberi pelajaran oleh Allah, akan dibalas. Dia semena-mena zalim kepada orang, dia juga akan diperlakukan secara zalim oleh Allah. Tapi tidak zalim sebenarnya, tidak zalim. Maksudnya itu akan diperlakukan jelek, kan dia zalim. Karena zalim itu melakukan semena-mena di dalam sesuatu yang bukan miliknya dia. Melakukan semena-mena di dalam sesuatu yang bukan miliknya dia. Kita ngelihat pulpennya teman, tiba-tiba diambil, dipakai. Lah ini termasuk dari zalim. Dak minjem, dak apa, tiba-tiba dipakai. Melakukan semena-mena padahal bukan punya kamu. Ya kalau kamu yang beli pulpen, terserah pulpennya mau dipakai atau mau ditaruh dijadikan pajangan atau mau dipotong, patahin, bakar, terserah, karena itu punya kamu. Tapi ini punya orang, diambil, dipakai, digosok. Ini perbuatan yang zalim. Tapi zalim ini tidak berlaku sama Allah. Kenapa? Karena semua lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi adalah miliknya Allah. Semua ciptaannya Allah. Kan ciptaannya Allah semuanya. Enggak Ustaz, saya Ustaz, bukan ciptaannya Allah kayaknya. Boh, kok bisa kamu ngerasa bukan ciptaannya Allah? Iya Ustaz, saya ini hasilnya bapak sama ibu. Maksudnya kayaknya ada ikut andilnya Allah. Yang Allah langsung ciptain itu Nabi Adam, Ustaz. Setelahnya Nabi Adam, enggak, bukan ciptaannya Allah. Ada sebagian yang berpikiran seperti itu. Kasih paham sama dia. Oh gitu ya pemahamannya kamu ya. Iya Ustaz. Mon tade Pak Wimbu tak detik. Oh sudah, pertanyaannya gini. Ketika kamu sudah dikatakan janin atau ada di dalam perut ibumu, kan pertamanya cairan cuma arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertamanya berupa air mani. Masih berupa air mani, cairan. Baru dari air mani itu setelah 40 hari, hari ke-41 mulai berubah jadi darah. Sedikit demi sedikit. 42 tambah banyak, berubah jadi darah. 43 tambah banyak jadi darah. 44, 45, 46 sampai 40 hari kedua. Nyampe ke 80, hari ke-80 baru kamu berbentuk gumpalan darah. Yang merubah kamu dari air mani terus berubah jadi darah itu siapa? Orang tuanya kamu bisa buat kayak gitu. Ketika ditanya seperti itu mulai sudah diam. Iya ya.
Tarono orang ada yang tua. Ndak ikut-ikut sudah. Terus setelah jadi gumpalan darah, mulai hari ke-81 mulai berubah jadi daging. 82 tambah banyak dagingnya. 83 sampai 40 hari yang ketiga 120 hari yang ke-120 berubah menjadi gumpalan daging, bukan darah lagi sudah. Dari darah berubah jadi daging sudah. Segumpal daging sudah. Mudghah. Pertamanya nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nah, setelah jadi daging 40 hari yang ketiga mulai sudah pertama kali jantung. Jantung ada. Masih belum berbentuk masih. Tapi jantung sudah mulai dibuat. Terus yang buat jantung itu siapa? Kalau bukan Allah. Setelah ada jantungnya disuruh hidupin sama Allah. Suruh tiup ke malaikat. Malaikat dalam riwayat malaikat Jibril yang dapat perintah. Ayo turun. Tiupin ruh kepada janin yang ada dalam perutnya ibu ini. Akhirnya datang ditiup. Mulai sejak itu jantungnya berdetak. Dek, dek. Yang tetap mempertahankan jantung kamu ketika masih janin itu siapa? Kalau bukan Allah. Makanya kita semua ini ciptaannya Allah. Jadi kalau sudah ciptaannya Allah, kita miliknya Allah. Kalian nyiptain sesuatu, ya punya kalian itu. Kalian nulis faedah dari Ustadz, ditulis di bukunya. Tulisan ini punya siapa? Punya kalian. Karena hasil karyanya kalian. Sama kita ini ciptaannya Allah, maka kita semua miliknya Allah. Kalau sudah kita miliknya Allah, mau diapain aja sama Allah, Allah tidak melakukan kezaliman. Dari sana dikatakan Allah itu maha adil. Allah adil, tidak pernah berlaku tidak adil. Karena apapun yang dilakukan sama Allah itu melakukan kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Tidak ada kezaliman. Paham dari sini? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berfirman, "Anna dzalim illam antakim dzalim." Walaupun Allah itu sudah maha adil, Allah masih tetap berfirman, "Saya ini zalim kalau saya tidak membalas orang-orang zalim." Padahal tidak mungkin Allah melakukan kezaliman. Tapi tetap Allah itu berfirman dalam hadits qudsi, "Ana dzalim illam antakim dzalim." Saya ini akan berlaku zalim kalau saya tidak membalas orang zalim. Jadi orang yang melakukan kezaliman pasti dibalas sama Allah. Pasti. Setiap amal itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Di sini diingetin, inna ila rabbikar ruj'a. Ingat, wahai manusia, ila rabbik, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu ar-ruj'a, tempat kembali. Kamu tidak akan kembali kemana-mana, kamu hanya akan kembali kepada Allah. Hakala. Kemudian ara'aita fi mawadi'iha tsalasah, di tempat yang 3, ara'aita ini akan disebutkan 3 kali. Semuanya kalimat ara'aita ini fi mawadi'iha tsalasah, di 3 tempat-tempat itu lit ta'ajjub, artinya sama semuanya. Lit ta'ajjub, kalimat heran. Ara'aita, apakah kamu melihat? Tapi ini kalimat heran. Kamu pernah lihat dah? Kamu pernah lihat dah? Ada orang, dia tidak tahu baca tulis, tapi dia kayak khusyuk lihat kitab. Kalimat heran.
Ada orang tidak bisa tulis, temannya kamu, ada yang tidak bisa baca, tidak bisa baca kitab sudah. Terus dia baca kitab, megang kitab, kayak baca, padahal dia tidak bisa baca kitab. Kamu bilang sama temannya, aja link benua. Ini kalimat ta'ajjub. Kamu lihat, nggak saya macam, abang tak ni tahu macam. Ini namanya kalimat ta'ajjub. Mana Ahmad? Ahmad Sigor ya? Masuk Sigor. Kemarin Ustaz masuk ke maktabah, ngelihat Ahmad megang kitab. Heran Ustaz. Mat, kamu megang kitab, Mat? Ahmad Supiturang. Oh, ini Ustaz Ahmad. Ahmad Supiturang di maktabah megang kitab. Heran Ustaz. Mat, kamu baca? Nah, ini kan Ustaz nanya. Tapi nanyanya ini nanya ta'ajub. Ini namanya pertanyaan ta'ajub. Kamu baca, Mat? Setahunya Ustaz, dia masih sigor. Dia masih ada di kelas bawah. Cari kelas aja bayi tak akan bisa. Ini apalagi di kelas sigor. Pegang kitab. Loh, Mat, kamu baca kitab, Mat? Ini serengian cuma jawabnya. Bah, ongguan, Mat. Ente baca kitab, Mat. Apa, Mat? Ngapain kamu? Cari hadis, Ustaz. Masya Allah, cari hadisnya. Gimana cara hadisnya? Cara cari hadisnya kamu, Mat? Ya, lihat-lihat di kitab ini, Ustaz. Lihat-lihat di rumah. Ya dibuka. Abu, sampai tak ada. Iya, Ustaz. Kadang ada, kadang ketemu. Ya ontong kan mon ketemu, Mat. Ustaz heran, takjub. Karena belum bisa baca kitab. Balik ke sini. Ini juga kalimat ta'ajjub. Ara'aita. Kamu lihat enggak? Alladzi yanha, orang yang melarang. Huwa Abu Jahal. Yang dimaksud adalah Abu Jahal. Melarang. Melarang siapa? Abdan, seorang hamba. Huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hamba di sini adalah baginda Nabi. Abu Jahal ngelarang baginda Nabi. Ngelarang apa? Idza shalla, ketika dia sholat. Heran, kamu ngelihat enggak? Ada orang ngelarang seorang hamba ketika dia sholat. Enggak seneng kalau hamba ini sholat, ngelarang dia. Ara'aita in kana 'alal huda. Kamu ngelihat enggak? Nah, ini ara'aita juga sama li ta'ajjub. Nah, ara'aita in kana, apakah kamu melihat? In kana, sesungguhnya dia, ai al-manhi, yang dilarang. Al-manhi, yang dilarang. Alal huda, di atas hidayah. Baginda Nabi ada di atas hidayah. Kan baginda Nabi lagi sholat. Ini heran. Allah Subhanahu wa taala heran. Kamu ngelihat enggak? Ada orang Abu Jahal ngelarang Nabi Muhammad untuk sholat. Kok bisa? Kan yang seharusnya ngelarang Nabi Muhammad, ngelarang Abu Jahal biar tidak kafir. Lah ini yang kafir malah ngelarang orang yang taat untuk melakukan ketaatan. Suatu yang mengherankan. Temannya kamu Muhib umpamanya. Muhib ini sama Agil biasanya. Muhib kelas berapa? Hah? Agil ada? Oh, tetap di Sigor, Pas. Oh, Muhib naik. Muhib bilang sama Afan, cek jin rajin. Biasa, loh. Ini mengherankan. Seharusnya Afan yang bilang sama Muhib, Hib, jangan males-males ngaji, malah tak gendeng.
Seharusnya kan gitu. Lah ini malah Muhib yang kayak nasihatin Affan. Kan suatu yang mengherankan. Ini sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu melihat?" Itu loh Abu Jahal ngelarang Nabi Muhammad untuk sholat. Padahal kamu lihat enggak? Yang sholat itu, yang dilarang itu alal huda, dia berada di atas hidayah, berada di atas kebenaran. Nah, terus atau ditaksim untuk membagi. Au kan untuk membagi. Kamu pilih yang kanan atau yang kiri. Nah, itu. Atau amara bit taqwa. Dia memerintahkan dengan ketakwaan. Amara bit taqwa. Atau dia memerintahkan dengan ketakwaan. Baginda Nabi ini yang memerintahkan untuk takwa. Ara'aita in kadzdzaba, apakah kamu melihat, ini takjub lagi. Kamu lihat lagi dah? In kadzdzaba, ketika dia mendustakan. Ai an-nahi an-nabiyah. Yang dimaksud Abu Jahal lagi ini. An-nahi yang melarang, an-nabiyah jadi maf'ul kepada baginda Nabi. Yang melarang baginda Nabi. Kamu lihat dah? Abu Jahal itu ketika mendustakan wa tawalla, dan dia berpaling anil iman, dari keimanan. Alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah itu selalu melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah itu maha melihat ma sadara minhu, apa yang datang dari dia. Apa yang datang dari dia, ay ya'lamuhu, Allah pasti mengetahuinya. Apapun yang dilakukan pasti diketahui sama Allah. Fayujazihi alaih, maka Allah akan membalasnya. Ay maksudnya ajib minhu, kamu heran sudah sama dia wahai Muhammad. Min haitsu nahyuhu ya mukhatab, wahai mukhatab yang diajak ngomong, yaitu baginda Nabi. Min haitsu nahyuhu anis shalah, dari segi dia kok bisa melarang orang untuk sholat. Wa min haitsu, dan juga dari segi annal manhi, orang yang dilarang alal huda, dia dalam keadaan hidayah, dalam keadaan yang benar. Gimana dalam keadaan yang benar? Amirun bit taqwa, memerintahkan untuk takwa. Baginda Nabi kan memang sudah terkenal dari sebelum diutus, sudah terkenal suka nyambung silaturahmi. Di baginda Nabi menjaga amanah, sudah terkenal baiknya baginda Nabi. Lo malah dilarang-larang. Mukadzib mutawalli wa min haitsu anan-nahi, dan dari segi yang larang anan-nahi, min haitsu dari segi anan-nahiya, bahwasanya orang yang melarang, mukadzibun, dia yang mendustakan adanya Allah, mutawallin, dia yang berpaling, anil iman, dari keimanan. Tidak mau dia beriman, tidak mau dia diajak berpikir yang jernih, berpikir yang benar. Lawang diajak sama baginda Nabi, ayolah, jangan nyembah patung. Patung itu tidak bisa ngasih manfaat. Orang kalau berpikir jernih aja, pasti dia paham. Iya ya, buat apa saya nyembah patung? Kawang patungnya loh, makanya taruh ke penengan. Orang yang berpikir jernih pasti seperti itu. Tidak usah wis bawa dalil-dalil apa, pakai dalil akal yang sudah dikasih sama Allah cukup sebenarnya untuk menunjukkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap manusia ini sudah dikasih modal akal sama Allah. Akalnya aja yang penting dipakai benar-benar, dia akan sampai ke satu titik, pasti ada yang mengatur alam semesta besar kayak gini. Tidak mungkin ada sesuatu yang besar tidak ada yang buat. Tidak ada ceritanya.
sesuatu yang kecil aja ada yang buat meja. Tambah besar lagi lemari. Tambah besar lagi tiang. Tambah besar lagi masjid. Beda masjid romo-romo beda. Ada Ustaz. Masjid jin. Dia ente aja saya tak ajeling. Kalau datang ke sana banyak saya lakukan. Banyak yang kerja. Semuanya itu pasti ada pembuatnya. Apalagi alam semesta yang besarnya kayak gini. Pasti ada yang mengatur. Hakadha. Lo dia berpaling dari iman. Kalla rada lahu. Jangan seperti itu. Lain. Lamnya lam qasam. Lam qasam berarti lam sumpah. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti amma huwa alaih minal kufur, dari apa yang dia ada di atasnya dari kekufuran. Duduk Hib. Berkali-kali Hib. Marot ente. Kain. Nampu pemancing majan. Lam yantahi amma huwa alaihi minal kufri, tidak berhenti dari apa yang dia ada di atasnya dari kekufuran. Lanasfa'am bin nasiyah, kita akan tarik ubun-ubunnya. Lana jurranna binasiyatihi ilan nar, akan kita tarik ubun-ubunnya ke neraka. Ya bukan cuma ubun-ubunnya toh, semuanya maksudnya. Nasiyatin, ubun-ubun, badal nakirah. Ini badal dari sebelumnya. Nakirah min ma'rifah, badalnya nakirah tapi dari ma'rifat. Kadzibatin, yang berdusta. Khati'atin, yang salah. Wasafaha bidzalik majaz, disifati dengan salah. Ini hanya majaz ya, karena yang namanya salah, kesalahan itu tidak sengaja. Tapi di sini enggak. Ini adalah sesuatu yang disengaja. Cuma disebut dengan khati'ah. Makanya dikatakan majaz. Wal murad, yang dimaksud adalah sahibuha, orang yang memiliki ubun-ubun itu. Maksudnya Abu Jahal. Kalau tidak berhenti, ini kan ceritanya. Asbab nuzulnya itu baginda Nabi sholat. Kemudian Abu Jahal tadi kan sudah bilang, sumpah, bilang sama orang-orang kafir, kalian masih membiarkan Muhammad sholat di depan kalian. Melihat tidak kalian dia sholat? Iya melihat. Loh, kok dibiarin? Kalau saya yang melihat, tak ide-ide sama anak, akan saya injek-injek dia. Kan bilangnya seperti itu Abu Jahal. Terus melihat beneran baginda Nabi lagi sholat. Datang langsung Abu Jahal. Datang mau berbuat jelek sudah ke baginda Nabi, ngelarang. Enggak usah sholat di sini kamu. Dilarang. Terus setelah melarang seperti itu, dia sampai ngomong seperti ini, kamu tidak takut tak sama anak? Akhirnya baginda Nabi diam. Lu takut apa? Kata Abu Jahal, saya sama kamu itu banyakan pengikutnya saya. Ana pengikutnya banyak. Itu satu lembah itu pengikutnya ana semua. Ana yang punya uang, ana bisa bayar mereka. Tak kasih uang 100 ribuan, ngelempar kamu, bunuh kamu bisa. Gitu. Makanya falyad'una dia, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala nantang. Falyad'una dia, ya sudah, ayo panggil orang yang ada di lembah itu semuanya. Ahlana, di penduduk yang ada di lembah itu. Yang katanya Abu Jahal semuanya bakal nurut sama Abu Jahal, anak buahnya. Wa huwal majlis yang tadi yatahaddatsu fihil qaum. Yang dimaksud Nadiyah ini adalah satu tempat yang mana digunakan
untuk ngobrol di sana, tempat nongkrong. Wa kana qala lin nabi, dan Abu Jahal bilang sama baginda Nabi, lama intarahu haitunaha, ketika menghardik, membentak baginda Nabi ketika melarang anis shalah, dari salat. Laqad alimta ma biha rajulun aktsar nadiyan minni, kamu kan sudah tahu, ma biha rajulun aktsar nadiyan minni, tidak ada seorang pun yang lebih banyak pengikutnya daripada aku. La amla'anna 'alaika hadzal wadi, saya bisa memenuhi semua tempat ini, in syi'ta khailan, kalau kamu mau akan saya penuhin dengan kuda-kuda semuanya, dengan kuda-kuda semua, jardan warijalan marada, dengan kuda-kuda yang siap untuk menyiksa kamu, dan orang-orang yang keras-keras mau bunuh kamu. Jardan itu arti aslinya qasiratus sya'ar, yang rambutnya itu pendek, itu jardan. Maradan ai sababan, maradan itu adalah pemuda-pemuda. Pemuda-pemudanya yang kuat-kuat itu bisa Anda datengin semua. Ini satu lembah full sama orang-orang, tinggal tak kasih uang. Anak ini banyak uangnya, tak suruh mereka untuk bunuh kamu. Itu apa jawaban dari Allah? Sanad'uz zabaniyah, kan ditantang sama Allah. Falyad'u nadiyah, ayo panggil semua penduduk yang katanya bisa dipanggil sampai bisa memenuhi lembah, panggil semuanya. Sanad'uz zabaniyah, yang akan kita lakukan, kita akan panggil az-zabaniyah. Siapa itu zabaniyah? Al-malaika, para malaikat, al-ghilab asyidat, al-ghilad asyidat. Ghilat itu semuanya yang sangar-sangar, asyidat keras-keras. Oh, ini khazanah jahannam, mereka adalah penjaganya neraka jahannam, yang dikatakan arjuluhum fil ard wa ru'usuhum fis sama. Mereka besarnya, kakinya ada di bumi, kepalanya nyentuh langit. Ayo rajaan siapa mensedia? Ente katanya bisa manggil orang-orang yang kuat-kuat yang ada di Arab-Arab. Ya kan memang orang Arab besar-besar. Orang Arab besar-besar. Ketika datang ke sana, ya rata-rata orang Indonesia cuma berasa di bawah lehernya nang baik kepen. Orang Arab besar-besar. Memang seperti itu. Iya, namanya sudah gennya seperti itu. Kan karena besar mau dibawa untuk nyiksa baginda Nabi. Dibalas sama Allah, yes, panggil, akan anak panggilin penjaga jahanam. Kakinya ada di bumi, kepalanya ada di langit. Ayo, tidak usah sampai zabaniyah sebenarnya, tidak usah sampai malaikah. Malaikah itu jamak, beberapa malaikat. Mufrad aja, malakun, satu malaikat aja cukup apa enggak? Oh, satu ngelawan 1000 karayeda tapi kakinya di bumi, kepalanya ada di langit, kayak apa besarnya malaikat ini? Tapi kata Allah, sanad'uz zabaniyah, akan kita panggil semuanya. Penjaga neraka jahanam yang banyak itu tak panggil semuanya, besarnya sama. Untuk apa? Liihlakihi, untuk menghancurkan Abu Jahal. Fil hadis, dalam hadis disebutkan, lauda'a nadiyahu la akhadathu zabaniyah iyana. Waktu itu, waktu turun ayat ini, coba Abu Jahal manggil beneran, dipanggil itu anak buahnya, sini, ayo keroyok Muhammad. La akhadathu zabaniyah iyana. Niscaya Allah akan langsung memerintahkan semua penjaga neraka itu, malaikat itu, langsung ngidek semuanya, diambil semuanya. Orang-orang itu ya besar, ngambil yang kecil. Iya, tidak ada repotnya sama sekali kayak kita. Ada bilis, mereka nyerbu bilis sesepuh. Ada apa bilis? Manusia cermat, ada yang gigit satu. Apalagi bilis celang itu, digigit sama semut hitam, sakit. Umar sampai teriak kemarin digigit, nangis langsung. Kenapa? Sama semut
Cuma semut, masa kamu nangis? Tak lihat, mindulongku. Mana semutnya? Ini semutnya. Ya pukul lah nak, kamu kan besar. Kalau ada yang nyakitin kamu, pukul langsung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting dia nyakitin. Kalau ada nyakitin jangan, tidak boleh. Tak marahin sama Ustaz. Kalau umpamanya pas romoro berbilis, ngalak buku, ngalak apa, yang maki. Atau ada air disiram, pas bilang tsunami. Ya tsunami jangan bilis lah, neser. Ini ada yang kecil, gimana biar pukul langsung. Kalau kamu digigit, ya Umar, sekecil Umar bisa kan jauh lebih besar dari semut. Digigit langsung pukul, penyet langsung. Celetokol. Ini sama malaikat mau ngambil. Umpamanya Abu Jahal waktu itu manggil beneran, kelihatan itu malaikat. Ketika ngambil pasukannya Abu Jahal itu yang dipanggil. Kalla rada lahu, Allah Subhanahu wa taala nguatin lagi, jangan seperti itu. La tuti'hu, sudah Muhammad, jangan khawatir. La tuti'hu, jangan taati dia, jangan ikuti dia. Ya Muhammad, wahai Muhammad, fitar ke sholat, di dalam meninggalkan sholat. Kan ngelarang dari sholat, suruh jangan sholat sama Abu Jahal. Jangan sholat kamu. Kamu kalau sholat, tak panggil semua prajuritku. Kamu lagi sholat, diidak kamu semua. Allah nantang, iya panggil wis. Coba manggil waktu itu, langsung terbang semuanya. Abu Jahalnya hilang, langsung dibawa langsung ke neraka. Kalla la tuti'hu, jangan kamu taati dia wahai Muhammad. Fitarkus shalah, di dalam meninggalkan salat. Wasjud, dan sujudlah kamu, sholli lillah, salatlah karena Allah. Wasjud, yang dimaksud sujud adalah salat. Kenapa Ustaz? Kok dibilangnya salat? Yang dimaksud adalah salat? Padahal kan firman-Nya Allah cuma sujud, suruh sujud toh. Sujud itu perwakilan. Rukun salat yang paling afdal adalah sujud. Waktu paling dekat kepada Allah ketika sujud. Dalam hadis disebutkan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Makanya wasiatnya baginda Nabi, fa'akthiru fihi du'a. Makanya kalau kamu lagi sujud, perbanyak doa. Perbanyak doa. Apa yang mau didoain? Loh, kamu tidak butuh apa-apa tak sama Allah tak? Kan kamu pasti butuh sesuatu. Ayo semua orang pasti butuh sesuatu. Tidak ada orang yang kosong dari kebutuhan. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan. Ada yang butuh dengan ilmu ketika masih tidak punya ilmu. Saya butuh ilmu ya Allah. Ada orang yang organ darurat butuh sama dunia, minta sama Allah. Ya Allah, saya butuh banget. Tolong kasih ya Allah. Minta doa. Kapan waktunya doa paling afdal? Ketika Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa kan wasjud waqtarib, dan mendekatlah minhu kepada Allah bi taatihi, dengan ketaatannya. Setelah ini disunahkan, karena ini termasuk dari ayat sajadah. Setiap selesai, seperti yang kita baca sebelum kita kaji tafsirnya, kita baca di akhir surat ini disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau bisa sujud tilawah, sujud tilawah. Ini termasuk dari ayat sajadah. Dan bisa juga sujud tilawah itu diganti dengan apa? Baqiyatus sholihati arba'an. Diganti dengan baqiyatus sholihat sebanyak 4 kali. Jadi pengganti dari sujud tilawah adalah baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, 4, bukan 3 ya. Pengganti dari sujud tilawah
baca baqiyatus shalihat, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Itu menduduki sujud tilawah. Ustaz, yang umum 3 kali, ya berarti belum dianggap melakukan sunnah. Yang sunnah itu sujud tilawah, atau kalau tidak bisa sujud tilawah, amalkan penggantinya. Apa? Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Mau ditambah la haula Ustaz gimana? Tidak apa-apa, namanya aja tambahan. Yang kita katakan adalah minimalnya, paling sedikitnya didapat kesunahan tersebut dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Mau ditambah wala haula tidak apa-apa. Mau ditambahin sholawat tidak apa-apa. Mau ditambahin baca yasin tidak apa-apa. Namanya dia tambahan. Hakala. Semoga ketika ada yang mengganggu kita seperti yang sudah kita baca dalam tafsir ini, Abu Jahal mengganggu baginda Nabi, Allah juga membantu kita untuk selamat dari gangguannya, gangguan siapa saja, zahir maupun batin. Dan kita bisa tambah dekat ke hadirat Allah, tetap tenang, tetap dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, dalam keadaan yang baik, sampai dikumpulkan bersama orang baik dan bergabung di tempat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana ahlil qudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi Rabbana waslih lana kulla suhun wa aghra bir ridha minal uyun abdi anna Rabbana kulla tuyun qabla ayatiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar وعلى الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا حساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد تشد والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Mana Edwin? Alas? Allahumma sholli ala Muhammad. Maskur semuanya, jazakumullah khair. Like, share, dan kehadirannya. Semoga sehat afiat semuanya dan juga kabul hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.